Shalom, perkenalkan nama saya Yosyana Noviani Pambira, NIM 2011012. Saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan materinya menggunakan PowerPoint. Baik, sebelum kita memasuki pada materi yang intinya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu teori produksi dan apa itu proses produksi. Nah, kali ini saya akan membahasnya lebih awal, di mana proses produksi itu merupakan salah satu proses yang penting dalam sebuah proses bisnis. Nah, tanpa adanya proses produksi itu, konsumen tidak akan bisa memanfaatkan nilai dari barang dan jasa yang dibutuhkan. Agar proses produksi dalam bisnis itu memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, maka produsen itu perlu untuk mengetahui teori produksi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa makanan, minuman, pakaian, dan semua yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu merupakan hasil produksi. Bahkan sesuatu yang bukan merupakan barang pun, misalnya itu jasa, itu merupakan hasil produksi. Dengan demikian itu, produksi itu kita dapat artikan atau produksi itu merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Produksi itu dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain atau menyimpannya. Itu merupakan proses produksi. Berikutnya ada teori produksi. Teori produksi sendiri itu bisa diartikan sebagai sebuah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi itu mengajarkan sebuah mekanisme agar produksi itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi itu adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan input tertentu. Dan juga itu bisa menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan itu dapat mencetak keuntungan yang optimal. Berikutnya tuh ada yang bentuk-bentuk organisasi perusahaan, di mana tuh yang pertama tuh ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan itu merupakan organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam perekonomian, namun sumbangan keseluruhan produksinya itu tidak terlalu besar, karena pada umumnya itu dilakukan secara kecil-kecilan dan modal itu tidak terlalu besar. Berikutnya tuh adapun keuntungan dari perusahaan perseorangan itu kebebasan yang tidak terbatas dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya akan menguntungkan perusahaan. Kelemahannya tuh modalnya kecil dan sukar untuk memperoleh pinjaman. Yang kedua tuh ada perusahaan perkongsian atau firma, di mana itu merupakan organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam menjalankan perusahaan, tanggung jawab itu ditanggung bersama. Lalu yang ketiga itu ada perseroan terbatas, di mana sebagian besar hasil produksi nasional itu didapatkan dari PT. Perusahaan ini memperoleh modal dengan mengeluarkan saham. Di mana tuh saham itu merupakan satu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi seorang pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Lalu yang berikut itu ada bentuk penilaian dari organisasi perusahaan, yang dimana itu yang pertama itu ada perusahaan milik negara atau yang dikenal dengan BUMN, yang dimana BUMN itu merupakan badan usaha milik negara. Pada umumnya itu perusahaan negara ini dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas, namun perbedaannya itu saham dari perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah. Pengurus juga itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah juga. Jadi perusahaan milik negara ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Contohnya itu perusahaan listrik, terus air, ada pos, ada telekomunikasi, dan lain-lain.
Dan yang kedua itu ada perusahaan koperasi, di mana perusahaan koperasi juga ini terbagi atas tiga. Yang pertama ada koperasi konsumsi, itu menjalankan kegiatan membeli barang-barang dan kemudian menjualnya kepada anggota. Keuntungan itu akan dibagi kepada seluruh anggota. Lalu yang kedua itu ada koperasi produksi, di mana koperasi ini berusaha agar hasil produksi para anggotanya itu dapat dijual dengan harga yang tinggi dan tidak ditindas para pembeli. Lalu yang ketiga itu ada koperasi kredit, di mana koperasi kredit itu merupakan badan pinjam meminjam yang meminjamkan uang kepada para anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Lalu yang berikut itu ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan itu dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Di mana itu mereka menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Lalu yang berikut itu ada cara mencapai tujuan memaksimumkan laba, di mana keuntungan atau kerugian itu merupakan perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Ketika hasil penjualan melebihi biaya produksinya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ketika biaya produksi melebihi hasil penjualannya, maka akan mengalami kerugian. Masalah pokok yang sering dihadapi itu yaitu ini bagaimana komposisi faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi dan meminimumkan biaya produksinya. Lalu yang berikut itu ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu merupakan hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi diciptakannya. Di mana faktor produksi itu ada tiga, ada tenaga kerja, ada tanah, ada modal, dan keahlian kewirausahaan. Dalam teori ekonomi itu, faktor tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang berubah jumlahnya. Jadi dalam menggambarkan faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Lalu yang berikut itu ada peminimuman biaya produksi. Dalam menentukan komposisi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi, maka produsen itu perlu memperhatikan dua hal. Itu yang pertama itu ada besarnya pembayaran kepada faktor produksi dan tambahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu ada besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambahkan tersebut. Yang berikut ada contohnya itu, dimana ada faktor produksi A dan B, itu dimana biayanya itu ada faktor produksi A itu ada 10.000 dan faktor produksi B itu ada 20.000. Dengan hasil tambahannya itu faktor produksi A itu 25.000 dan faktor produksi B itu 25.000. Jadi faktor produksi yang dipilih adalah faktor produksi A itu karena biayanya itu lebih murah, tetapi tambahan hasil penjualan itu sama dengan faktor produksi B. Lalu prinsip yang harus dipegang produsen itu adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya itu akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Lalu berikut itu ada firma atau industri. Firma dan industri, di mana firma atau perusahaan itu adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan industri sendiri itu adalah kumpulan firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam satu pasar. Contohnya itu ada industri mobil dan industri beras. Yang berikut itu ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi itu dikenal dengan kata input. Sedangkan jumlah produksi itu dikenal sebagai output. Persamaan untuk fungsi produksi sendiri itu adalah Q sama dengan F kali dengan K L R T. Nah, di mana tuh K itu merupakan jumlah modal, lalu L itu merupakan jumlah tenaga kerja, R itu merupakan jumlah sumber daya alam, dan T itu teknologi yang digunakan. Sedangkan Q itu merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi digunakan secara bersamaan untuk produksi barang. Lalu yang berikut itu ada teori produksi sederhana atau satu variabel.
Teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor produksi selain tenaga kerja dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan. Lalu ada law of diminishing return, di mana itu merupakan hukum. Hukum ini itu menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Di mana hukum ini menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau L itu terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun. Lalu berikutnya tuh terdapat 3 tahap yang terdapat dalam hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yang pertama itu ada tahap pertama itu produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Lalu yang tahap kedua tuh ada produksi total pertambahannya itu semakin lambat. Sedangkan yang ketiga itu tahap ketiga itu produksi total semakin lama itu semakin berkurang. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini mana tuh tahap pertama. Tahap pertama tuh proses produksi itu mengalami pertambahan yang semakin cepat. Di mana tahap ini tuh dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Pada kurva total produk tuh di mana AP itu maksimum pada titik ini. AP itu sama dengan MP atau marginal products. Ketika AP maksimum itu berarti AP-nya itu sama dengan 0. Lalu tahap kedua. Pada tahap kedua tuh proses produksi itu total pertambahannya semakin lama tuh semakin kecil. Tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai ke titik di mana MP itu sama dengan 0 atau TP maksimum. Tahap ketiga, di mana tahap ketiga tuh produksi total tuh semakin lama tuh semakin menurun. Tahap 3 ini meliputi di mana MP itu negatif. Titik belok yaitu di mana ini lereng kurva total mulai berubah. Faktor produksi. Faktor produksi ini dibedakan atas 2, itu ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Di mana faktor produksi tetap itu yaitu input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dan segera mengikuti perubahan output. Sedangkan faktor produksi variabel yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan. Lalu yang berikut itu ada produksi total. Produksi total yang kedua adalah produksi rata-rata dan yang ketiga ada produksi marginal. Di mana produksi total sendiri itu merupakan jumlah total output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. Yang kedua itu ada produksi rata-rata. Di mana produksi rata-rata itu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Yang ketiga itu ada produksi marginal. Di mana produksi marginal itu merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Berikutnya itu ada teori produksi dengan 2 variabel. Tadi kita sudah membahas tentang teori produksi 1 variabel, sekarang kita masuk pada teori produksi dengan 2 variabel. Faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor tersebut dapat digantikan fungsinya. Artinya itu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan modal juga itu dapat menggantikan tenaga kerja. Yang berikut ada garis biaya sama. Garis biaya sama, di mana tuh biaya produksi itu harus diminimumkan untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan. Garis biaya sama itu adalah garis yang dapat membantu meminimumkan biaya, yaitu garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Hal yang diperlukan untuk membuat garis biaya itu yang pertama itu ada harga faktor produksi yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Yang berikutnya itu ada keseimbangan produsen grafis, di mana seorang produsen itu berada dalam kondisi keseimbangan apabila dengan sejumlah pengeluaran atau biaya tertentu ia dapat menghasilkan output yang maksimal, atau dengan kata lain untuk menghasilkan sejumlah output tertentu diperlukan biaya yang minimal.
Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai teori produksi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.